Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi di pelajaran Administrasi Perpajakan. Materi kita pada hari ini yaitu tentang NPWP dan NPPKP. NPWP kepanjangan dari Nomor Pokok Wajib Pajak dan NPPKP merupakan atau kepanjangan dari Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, saya sudah merangkum materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada pengertian WP. WP itu wajib pajak. Kedua ada pengertian dan fungsi NPWP dan NPPKP. Yang ketiga ada pendaftaran NPWP dan NPPKP. Lalu yang keempat ada penghapusan NPWP dan NPPKP. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang pengertian wajib pajak. Wajib pajak sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan itu ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Sehingga wajib pajak itu dia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam perundang-undangan perpajakan. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau tahun kalender, kecuali bila si wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Di sini ada dua cara menentukan suatu tahun pajak. Yang pertama, tahun pajak sama dengan tahun takwim. Contohnya, pembukaan dimulai 1 Januari 2010 dan berakhir 31 Desember 2010. Karena tahun pajaknya sama dengan tahun kalender, berarti berakhirnya masa pajak itu tahunnya sama dengan tahun dimulainya pajak tersebut, yaitu sama-sama tahun 2010. Yang kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim. Di sini ada 3 contoh. Pertama, pembukaan dimulai 1 Juli 2010 dan berakhir 30 Juni 2011. Disebut tahun pajak 2010 karena 6 bulan pertama itu jatuh pada tahun 2010. Karena dari 1 Juli ke 31 Desember itu kan 6 bulan. Lalu, tadi kan terakhir perhitungan di 31 Desember, berarti kita menghitungnya di tanggal 1 Januari. Dari 1 Januari ke 30 Juni 2011 juga 6 bulan. Berarti kita ambil 6 bulan pertamanya itu di awal, yaitu di 2010. Itu kalau sama-sama 6 bulan. Jadi tahun pertama 6 bulan, tahun kedua 6 bulan, berarti kita ambil yang di tahun pertama. Itu kalau pembagiannya sama bulannya. Lalu contoh yang kedua. Pembukaan dimulai 1 April 2010 dan berakhir 31 Maret 2011. Disebut tahun pajak 2010 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2010. Sekarang kita cek. 1 April 2010 sampai 31 Desember 2010. Itu berarti ada sekitar 9 bulan. Lalu, karena tadi akhir perhitungannya di 31 Desember, berarti kita mulai menghitungnya itu di bulan berikutnya, yaitu di 1 Januari 2011. Dari 1 Januari 2011 ke 31 Maret 2011, itu ada 3 bulan. Nah, dari situ ketahuan yang lebih banyak di tahun pertama atau tahun kedua. Karena tadi 1 April ke 31 Desember itu 9 bulan, berarti kan yang lebih banyak di tahun pertama, yaitu di tahun 2010. Jadi tahun pajaknya disebut tahun pajak 2010. Lalu contoh yang ketiga, pembukaan dimulai 1 Oktober 2010 dan berakhir 30 September 2011. Sebab tahun pajak 2011 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2011. Perhitungannya sama. Di sini dimulainya 1 Oktober 2010.
Sedangkan tahun kalender kan hanya sampai 31 Desember. Berarti 1 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2010 itu baru 3 bulan. Sedangkan 1 tahun 12 bulan. Berarti sisanya di tahun berikutnya, di tahun 2011. Jadi tanggal 1 Januari sampai 30 September 2011. Itu ada 9 bulan. Nah, bulan yang lebih banyak di mana? Tahun pertama atau tahun kedua? Ternyata yang lebih banyak jatuh di tahun kedua, yaitu di tahun 2011. Oleh sebab itu, tahun 2011 disebut sebagai tahun pajak. Kita masuk ke NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, untuk pengertiannya sendiri, NPWP itu merupakan nomor yang diberikan kepada si wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang biasanya digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas si wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Fungsi NPWP apa? Di sini dari pengertian tadi kita tahu fungsi NPWP itu yang pertama sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam membayar pajak. Ini ada contoh dari bentuk NPWP. Di bagian NPWP ini itu terdiri dari angka. Nah, ada 15 digit angka. 9 digit angka pertama itu mengartikan tentang kode WP atau kode si wajib pajak itu sendiri. Lalu 3 digit angka setelahnya itu ada kode KPP. KPP itu merupakan kantor pelayanan pajak. Dan 3 digit angka terakhir itu merupakan kode cabangnya. Lalu sekarang tentang NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, pengertiannya sendiri, NPPKP itu merupakan nomor identitas dari pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan atau diberikan saat pengusaha itu telah dikukuhkan atau dinobatkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan PKP. Jadi dia akan mendapat NPPKP jika dia sudah diakui sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya yang pertama sebagai identitas PKP selain NPWP tadi. Lalu yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan PPNBM. Dan yang ketiga, sebagai pengawasan dalam hal administrasi perpajakan. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan pembuatan NPWP dan NPPKP. Nah, si wajib pajak, baik itu pengusaha maupun bukan pengusaha, mereka diharuskan dan diwajibkan membuat NPWP dan NPPKP. Kalau pengusaha, dia harus buat keduanya, NPWP dan NPPKP. Tapi kalau bukan pengusaha, kalau dia cuma sebagai pegawai atau pekerja biasa dan tidak mempunyai usaha, dia diwajibkan harus mempunyai NPWP. Nah, untuk membuat NPWP dan NPPKP, wajib pajak harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ada 2 persyaratan, yaitu persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif itu berarti persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenal subjek pajak dalam UU PPH. Sedangkan yang objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPH. Aturan atau ketetapan dalam NPWP. Yang pertama itu aturan untuk wanita yang kawin.
wanita kawin yang memiliki penghasilan. Ada dua jenis. Yang pertama itu digabung, yang kedua itu terpisah. Maksudnya digabung itu penghasilan istri itu digabung dengan penghasilan milik suami. Nah, kalau ingin digabung, NPWP-nya cukup satu, yaitu NPWP kepala keluarga atau NPWP suami. Tetapi jika si istri ini sudah memiliki NPWP sebelum dia menikah, maka si istri ini harus mengajukan permohonan ke Dirjen Pajak untuk menghapus NPWP yang sudah dia miliki. Itu kalau penghasilannya mau digabung dengan suami. Lalu yang kedua, kalau terpisah. Nah, kalau yang terpisah ini juga dibagi lagi jadi dua, yaitu terpisah karena hidup terpisah dengan suami, maksudnya itu bercerai. Lalu yang kedua, tidak termasuk dalam pengertian hidup terpisah. Maksudnya itu suami istri yang hidup terpisah antara lain karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Nah, kalau dia bercerai, berarti kan hidupnya terpisah. Nah, istri dan suami ini masing-masing harus memiliki NPWP. Misal kalau si istri ini udah punya NPWP sebelum dia nikah, dia tidak harus membuat lagi, dia tidak harus mendaftar lagi, dia cukup menggunakan NPWP yang sudah dia miliki sebelumnya. Itu kalau dia hidupnya terpisah dengan suami karena bercerai. Lalu yang kedua itu terpisah tapi karena tugas, pekerjaan, atau usaha. Nah, dia juga tidak ingin digabung. Jadi dia ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Nah, sama. Si istri dan suami ini masing-masing harus memiliki NPWP. Lalu yang kedua, aturan untuk anak yang belum dewasa. Nah, anak yang belum dewasa itu sesuai dengan Undang-Undang PPH, jika dia belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, dia tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP. Jadi, kewajiban perpajakannya itu masih digabung dengan orang tuanya. Jadi, NPWP-nya masih ikut dengan orang tuanya. Itu untuk anak yang belum dewasa. Jadi, anak yang di bawah 18 tahun itu tidak memiliki NPWP. Dan masih digabungkan dengan NPWP orang tuanya. Lalu, aturan NPWP yang ketiga yaitu untuk warisan yang belum terbagi. Jadi, apabila ada seseorang yang telah memiliki NPWP, dia meninggal dunia, dan dia meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka warisan yang belum terbagi tersebut itu dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari si wajib pajak yang meninggal dunia. Jadi, subjek pajaknya itu tetap menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia atau yang meninggalkan warisan tersebut. Tetapi, diwakilkan oleh ahli warisnya atau pelaksana wasiat atau pihak yang mengurus harta peninggalan untuk wajib melaporkan penghasilan dan pajak penghasilan yang terkait dari warisan tersebut, agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut itu dapat tetap dilaksanakan. Untuk pendaftaran dalam pembuatan NPWP, ada syarat dokumen yang harus diberikan. Yang pertama, itu untuk wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha. Untuk WNI, dia memerlukan fotokopi KTP. Sedangkan untuk WNA, dia memerlukan fotokopi paspor dan fotokopi KITAS, yaitu kartu izin tinggal sementara. Lalu yang kedua, itu untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha. Untuk WNI, dia memerlukan fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan, dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Nah, sedangkan yang WNA,
Dia memerlukan fotokopi paspor, terus fotokopi kitas, dan surat pernyataan bermaterai yang isinya sama. Itu tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban, sanksi, dan jangka waktu. Yang pertama kita bahas dulu kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Di sini ada untuk orang pribadi dan untuk semua badan. Untuk orang pribadi, mereka wajib untuk memperoleh NPWP. Nah, orang pribadi yang seperti apa yang harus memperoleh atau mendapatkan NPWP? Yang pertama, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi mereka sudah memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi setahun. Yang ketiga, wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan. Itu untuk orang pribadi. Lalu yang kedua itu untuk badan. Jadi semua badan, baik itu PT, CV, firma, yayasan, dan lain sebagainya, mereka harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP. Untuk badan, itu setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Karena di NPWP itu kan sudah menyimpan semua informasi identitas wajib pajak. Jadi hanya diberikan satu saja. Sehingga tidak ada NPWP ganda yang dapat dikeluarkan oleh kantor pajak, kecuali kalau NPWP-nya rusak. Mereka atau wajib pajak bisa mencetak NPWP-nya kembali. Tadi setelah kita mengetahui tentang kewajibannya, sekarang kita masuk ke sanksinya. Nah, bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu mereka bisa dikenakan sanksi. Yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lalu yang kedua, itu denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang atau yang tidak atau kurang bayar. Itu sanksinya. Lalu untuk jangka waktu pendaftarannya untuk bisa mendapatkan NPWP. Yang pertama, paling lambat itu 1 bulan setelah atau saat usaha itu sudah atau mulai dijalankan. Yang kedua, paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Apabila sampai dengan 1 bulan dalam 1 tahun buku, dia itu memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP, yaitu sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulannya. Sekarang kita masuk ke NPPKP. Di sini ada pelaporan atau pengukuhan PKP dan ada kewajiban jika dia sudah memiliki NPPKP. Pertama, pelaporan atau pengukuhan PKP. Di sini melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP syarat yang pertama, pengusaha yang telah melampaui batasan pengusaha pada suatu masa dalam suatu tahun buku. Jadi kalau pengusaha tersebut sudah memperoleh omset yang lebih dari 4,8 miliar setahun, dia bisa dikukuhkan menjadi PKP atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, itu pengusaha kecil yang memilih untuk menjadi PKP. Selanjutnya ada kewajiban jika dia sudah memiliki NPPKP yang pertama, memungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar. Dalam hal pajak keluaran itu harus lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Ketiga, itu melaporkan pemungutan, penyetoran, dan penghitungan pajaknya paling lambat itu akhir bulan berikutnya. Tidak hanya NPWP yang harus melengkapi beberapa dokumen saat pendaftaran, tetapi NPPKP pun sama. Ada beberapa syarat dokumen yang harus dilengkapi. Yang pertama di sini untuk wajib pajak orang pribadi. Dia harus melengkapi dokumen-dokumen berupa satu, yaitu fotokopi KTP. Yang kedua, fotokopi paspor.
kitas atau kitab. Nah, ini khusus untuk WNA. Lalu yang ketiga, itu ada surat bermaterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan. Lalu yang kedua, wajib pajak badan. Dokumen-dokumennya itu ada fotokopi akte pendirian, lalu ada fotokopi NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor. Dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Lalu yang ketiga, ada surat bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang menyatakan tentang kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Lalu yang ketiga, itu ada untuk wajib pajak badan bentuk kerjasama operasi. Dokumen-dokumennya, yang pertama itu ada fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi. Yang kedua, ada fotokopi kartu NPWP untuk masing-masing anggota. Yang ketiga, ada fotokopi kartu NPWP orang pribadi, ini untuk salah satu pengurus perusahaan, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Lalu yang keempat, ada surat bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak kerjasama operasi yang menyatakan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Lalu yang keempat, itu ada wajib pajak dengan status cabang dari wajib pajak. Maksudnya si wajib pajak ini punya usaha lebih dari satu. Nah, dokumennya yang pertama, itu fotokopi akte pendirian, lalu yang kedua ada fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, surat bermaterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Jangka waktu untuk pendaftaran NPPKP yang pertama, sebelum penyerahan BKP, yaitu barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak. Yang kedua, itu paling lama akhir bulan berikut, setelah sampai dengan suatu masa dalam tahun buku, nilai peredaran usaha melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu sebesar 4,8 miliar. Sanksinya ini sama dengan yang NPWP. Yang pertama, itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun, paling lama 6 tahun. Lalu yang kedua, denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang bayar. Penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP. Untuk pencabutan NPPKP, alurnya sama dengan penghapusan NPWP. Jadi harus kalian perhatikan. Penghapusan NPWP itu dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan NPWP itu dapat dilakukan atas permohonan si wajib pajak atau bisa secara jabatan. Setelah itu, mereka mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP atau pencabutan NPPKP ke Dirjen Pajak. Kalau Dirjen Pajak sudah menerima semua berkas, semua dokumen untuk penghapusan atau pencabutan, Dirjen Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen tersebut dan memverifikasi dokumen tersebut. Kalau sudah disetujui, Dirjen Pajak akan melakukan penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan terhadap PKP. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai NPWP dan NPPKP. Sampai jumpa di materi selanjutnya.